Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan PKH tahap 2 tahun 2023. Kemudian bantuan BPNT periode bulan Maret, bulan April, kapan dicairkan? Yang sudah terima bantuan Rp600.000 dari PT Pos Indonesia, siap-siap rumahnya difoto. Kemudian yang sudah terima bantuan Rp400.000 di kartu KKS-nya, siap-siap dapat bantuan lagi. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang bantuan PKH tahap 2 tahun 2023. Kemudian bantuan BPNT periode bulan Maret, bulan April tahun 2023. Kapan dicairkan? Yang sudah terima bantuan Rp600.000 dari PT Pos Indonesia, siap-siap rumahnya difoto. Kemudian yang sudah terima bantuan Rp400.000 di kartu KKS ATM merah putihnya, siap-siap dapat bantuan lagi. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Nah, sahabat YouTube, sebenarnya topik pada video kali ini berpusat pada dua hal. Yang pertama membahas tentang bantuan yang sudah dicairkan dan bantuan yang akan dicairkan. Yang pertama adalah bantuan yang sudah dicairkan, tentunya adalah untuk bantuan yang bersifat reguler atau yang bersifat rutin, yaitu bantuan PKH dan BPNT. Kalau bantuan PKH tentu adalah bantuan PKH untuk triwulan pertama atau tahap pertama, alokasi Januari, Februari, dan juga Maret. Ada yang dicairkan lewat kartu KKS, Bank Himbara atau Bank BSI, dan ada juga yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Nominal bantuan bervariatif tergantung komponen yang dimiliki dan tercatat di dalam DTKS yang sudah padu padan dengan Dukcapil tentunya. Kemudian untuk bantuan BPNT yang sudah dicairkan tentu yang lewat kartu KKS adalah yang periode Januari-Februari sebesar Rp400.000. Sedangkan yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia secara tunai ini langsung 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan juga Maret. Sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp600.000 untuk bantuan BPNT-nya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan yang sudah terima bantuan Rp600.000. Ini untuk bantuan BPNT ya, yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret dari PT Pos Indonesia, atau yang sudah terima bantuan PKH nih, mungkin PKH murni atau PKH plus BPNT yang mana nominalnya kalau di total lebih dari Rp600.000 ya. Ini siap-siap rumahnya difoto oleh petugas. Entah petugas ini dari pihak PT Pos Indonesia atau dari petugas yang lain. Maksudnya petugas yang lain ini mungkin dari pihak PT Pos Indonesia meminta kepada pihak lainnya untuk mengerjakan proses foto rumah atau geotagging. Jadi kalau penyaluran lewat PT Pos Indonesia, prosesnya itu dari pihak PT Pos Indonesia setelah bantuan disalurkan, maka harus difoto rumah si penerima, baik itu PKH maupun BPNT. Jadi yang lewat PT Pos Indonesia harus difoto rumahnya atau istilahnya di geotagging. Dan foto rumah tersebut nantinya akan terkirim ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga pihak Kemensos ini lebih mudah untuk mengetahui bantuan sosial yang sudah disalurkan ini tepat sasaran atau tidak ya sahabat YouTube. Jadi bagi yang sudah terima nih bantuan dari PT Pos Indonesia, baik PKH maupun BPNT ataupun kedua-duanya, siap-siap saja. Insya Allah dalam waktu dekat ini dari pihak PT Pos Indonesia akan memfoto rumah si penerima bantuan tersebut ya sahabat YouTube.
Tentunya seperti yang sudah-sudah, ini hasil dari foto geotagging itu juga menjadi salah satu tolak ukur nantinya bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali atau tidak. Nah, ini sudah ada beberapa di wilayah kami, para KPM yang didapati rumahnya ini sudah bagus, sudah mewah, maka di tahap kali ini sudah tidak mendapatkan lagi bansos PKH ataupun BPNT-nya. Ya, karena efek geotagging yang sudah dievaluasi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, sahabat hidup. Kemudian yang kedua, yang sudah terima bantuan Rp400.000 di kartu KKS siap-siap dapat lagi. Nah, yang dimaksud di sini adalah khusus KPM BPNT ya, yang di kartu KKS sudah mendapatkan bantuan Rp400.000 untuk alokasi Januari dan Februari. Nah, karena cairnya lewat kartu KKS, maka ini dari Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga Bank BSI ya, sahabat hidup. Nah, yang perlu dicatat di sini bagi mereka yang statusnya di 6NG, ini yang bisa ngecek hanya pendamping sosial ataupun operator 6NG desa ya, yang sudah berubah periode salurnya ya. Periode salurnya itu sudah berubah ke Maret dan April. Di situ keterangan penyalurnya adalah Himbara. Namun di situ masih belum ada keterangan apakah di situ sudah proses SPM atau sudah SPM atau masih calon penerima bansos. Di situ masih belum ada keterangannya. Jadi hanya perubahan status periode salurnya adalah Maret April. Jadi kalau seperti itu biasanya sih masih belum cair bantuannya ya. Jadi ditunggu saja, insya Allah dalam waktu dekat yang sudah mendapatkan bansos BPNT atau sembako Rp400.000 di kartu KKS ATM merah putihnya untuk Januari Februari, insya Allah dalam waktu dekat siap-siap akan dapat bantuan lagi, yaitu bantuan BPNT atau sembako untuk alokasi bulan Maret dan April sebesar Rp400.000 juga. Dan perlu dicatat untuk proses penyaluran bansos di tahun 2023 ini yang cairnya lewat kartu KKS memang untuk tahap awal dicairkan lewat kartu KKS baik itu PKH maupun BPNT. Namun setelah tenggat waktu yang ditentukan kok tidak terambil atau tidak tertransaksikan, maka proses penyalurannya akan dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan data bayar susulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana lembaga bayarnya ini adalah PT Pos Indonesia. Padahal di daerah tersebut pencairan sebelumnya lewat kartu KKS. Ya mungkin karena aturan tersebut akhirnya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan ternyata tidak tersalurkan atau belum tertransaksikan, maka proses penyalurannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia ya, sahabat YouTube. Nah, tentunya saya ucapkan selamat bagi sahabat YouTube semua yang mungkin di data bayar terbaru baru ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Nah, ini dari kalangan para KPM BPNT murni ya, sahabat YouTube. Jadi sebagian kecil ini ada yang dijadikan KPM PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, penetapannya by system karena ada kekosongan dari kuota yang ditetapkan untuk penerima PKH di seluruh Indonesia adalah 10 juta KPM PKH ya, sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan yang akan dicairkan. Nah, bantuan yang akan dicairkan ini yang bersifat reguler tentu adalah bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 alokasi bulan April, Mei, Juni. Kemudian bantuan BPNT Maret, April ya, sahabat YouTube. Nah, untuk bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 ini masih belum ada perubahan status di 6NG, masih belum ada informasi apapun di Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga di sini bisa kita pastikan untuk proses penyalurannya tidak akan terjadi sebelum hari raya atau sebelum Lebaran. Kemungkinan proses penyalurannya nanti akan memasuki di bulan Mei-nya atau di bulan Juni-nya ya, sahabat YouTube. Nah, untuk proses penyalurannya masih sama, yaitu ada yang lewat kartu KKS, ada yang lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk bantuan BPNT periode Maret April ini sudah ada perubahan status di 6NG. Sebagian kecil para KPM yang memang datanya sudah siap ya, sahabat YouTube. Karena untuk proses penyaluran bansos ini memang harus menunggu kesiapan data dari pihak Pusdatin. Nah, tentunya bagi KPM yang datanya sudah disiapkan atau yang sudah siap untuk proses penyaluran, tentu di situ statusnya sudah berubah, yaitu periodenya Maret April.
Dan di situ keterangannya adalah Himbara yang terpantau kemarin ada di Bank BNI dan juga Bank Mandiri, sedangkan di Bank BRI, Bank BSI masih belum terpantau ya sahabat YouTube. Dan ini merupakan kabar gembira karena dengan adanya perubahan status 6NG tersebut, kurang sebentar lagi ya untuk penyaluran bansos BPNT periode Maret-April. Nah, namun prediksi kita ini juga tidak akan terjadi sebelum Lebaran ya sahabat YouTube. Jadi yang cair saat ini itu kemungkinan besar menurut versi kita para pendamping sosial itu adalah bantuan BPNT untuk tahap yang pertama Januari-Februari yang khusus buat KPM yang kemarin memang masih belum cair bansosnya ya sahabat YouTube. Jadi untuk periode Maret-Aprilnya meskipun sudah ada perubahan status di 6NG, insya Allah bantuannya memang masih belum dicairkan karena di situ keterangannya masih belum proses SPM atau masih belum SPM ya sahabat YouTube. Kalau keterangannya sudah SPM, surat perintah membayar, maka ada kemungkinan nanti kurang sebentar lagi biasanya akan cair bantuan BPNT-nya atau PKH-nya ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi yang lagi nunggu-nunggu nih kapan bantuan BPNT Maret April dicairkan, PKH tahap 2 tahun 2023 dicairkan. Jadi ditunggu saja ya. Kalau kemarin sudah cair bansosnya ya disyukuri, dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Nah, yang menunggu-nunggu untuk bantuan selanjutnya dicairkan ya ditunggu saja. Harap bersabar, tidak perlu tergesa-gesa. Toh di bulan ini para KPM PKH dan BPNT juga dapat bansos tambahan berupa beras 10 kg ya sahabat YouTube. Oke, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.